Amalan yang sampai kepada mayit. Ketika semua amal terputus, masih adakah jalan pahala? Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti kita akan berada di tempat yang sunyi, tidak ada lagi keluarga yang menemani, tidak ada lagi jabatan yang kita banggakan, tidak ada lagi harta yang kita kumpulkan, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah satu rakaat salat, satu ayat Al-Quran, satu sedekah atau satu istighfar. Yang tersisa hanyalah amal. Saat itulah kita akan menyadari ternyata dunia yang kita kejar begitu lama hanyalah tempat persinggahan. Dan ketika seseorang telah meninggal dunia, apakah semua amalnya benar-benar berhenti? Adakah amalan orang yang masih hidup yang dapat memberikan manfaat kepadanya? Dan lebih penting lagi, jika hari ini orang tua kita telah meninggal, apa yang masih bisa kita lakukan untuk mereka? Mari kita jawab semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman generasi salaf. Ketika manusia meninggal, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul mauti." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Tidak ada manusia yang bisa melarikan diri dari kematian. Rasulullah SAW juga bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis Tirmidzi. Kematian bukan akhir perjalanan. Kematian adalah pintu menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Karena itu, orang yang cerdas bukanlah orang yang paling banyak mengumpulkan dunia, tetapi orang yang paling banyak mempersiapkan bekal menuju akhirat. Apa yang terputus ketika kita meninggal? Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat jelas. Beliau bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1971. Perhatikan baik-baik, Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa manusia setelah mati bebas melakukan berbagai amal seperti ketika masih hidup. Justru beliau mengatakan terputus amalnya, tetapi ada beberapa sebab yang tetap memberikan manfaat. Dan disinilah terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita. Amalan pertama, doa untuk mayit. Di antara amalan paling agung yang dapat dilakukan orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal adalah berdoa. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Perhatikan, Allah mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Maka ketika ayah kita telah meninggal, jangan hanya menangis. Ketika ibu kita telah berada di alam barzakh, jangan hanya mengenang kebaikannya, tetapi angkatlah tangan dan berdoalah kepada Allah. Ucapkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Bayangkan, kita mungkin tidak mampu lagi memeluk orang tua kita. Kita tidak mampu lagi berbicara dengan mereka. Kita tidak mampu lagi memberikan hadiah langsung kepada mereka. Tetapi, kita masih bisa mengirimkan doa kepada Allah untuk mereka. Maka jangan pelit mendoakan orang tua yang telah meninggal.
Amalan kedua, sedekah atas nama mayit. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang meninggal dunia. Ia berkata bahwa ibunya meninggal secara tiba-tiba. Lalu ia bertanya apakah jika ia bersedekah atas nama ibunya, pahalanya akan bermanfaat bagi ibunya. Nabi SAW menjawab, "Naam." Ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sedekah atas nama mayit memiliki dasar yang kuat dalam sunnah. Maka jika orang tua kita telah meninggal, kita bisa bersedekah atas nama mereka, memberi makan orang miskin, membantu fakir miskin, membantu pembangunan fasilitas yang bermanfaat, membantu pendidikan, dan berbagai bentuk sedekah yang dibenarkan syariat. Namun jangan lupa, yang paling penting bukan besarnya nominal. Allah melihat keikhlasan dan ketakwaan. Satu sedekah kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah besar yang disertai ria. Amalan ketiga, sedekah jariyah. Inilah salah satu investasi akhirat yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqatin jariyatin," sedekah jariyah. Selama manfaatnya terus berjalan, selama manusia masih memperoleh manfaat, maka dengan izin Allah, pahala terus mengalir. Bayangkan seseorang membangun sumur, ia meninggal, tetapi bertahun-tahun kemudian manusia masih mengambil air dari sumur itu. Ia sudah berada di alam kubur, tetapi amalnya masih menghasilkan pahala. Seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ia meninggal, tetapi ilmu tersebut terus dipelajari dan diamalkan. Pahalanya terus mengalir. Inilah salah satu makna penting dari amal jariyah. Karena itu, jangan hanya berpikir, apa yang bisa saya nikmati selama hidup? Mulailah berpikir, apa yang manfaatnya tetap ada setelah saya meninggal? Amalan keempat, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW menyebut, "Au ilmin yuntafa'u bih," atau ilmu yang dimanfaatkan. Maka jangan remehkan satu ilmu yang kita ajarkan, satu ayat yang kita ajarkan, satu hadits yang kita sampaikan, satu nasihat yang membuat seseorang kembali kepada Allah, satu anak yang kita ajarkan membaca Al-Quran, satu murid yang kemudian menjadi orang saleh dan bermanfaat. Semua itu bisa menjadi sebab mengalirnya pahala setelah kita meninggal. Karena itu, jadilah manusia yang meninggalkan ilmu, bukan hanya meninggalkan harta. Harta akan diwariskan, rumah akan ditempati orang lain, kendaraan akan berpindah tangan. Tetapi ilmu yang bermanfaat dapat menjadi bekal kita di alam akhirat. Amalan kelima, anak saleh yang mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Awaladin salihin yad'u lahu," atau anak saleh yang mendoakannya. Inilah pelajaran besar bagi para orang tua. Jangan hanya sibuk mewariskan rumah kepada anak. Jangan hanya sibuk memberikan pendidikan dunia. Jangan hanya sibuk mempersiapkan masa depan ekonominya. Tetapi, persiapkan anak agar mengenal Allah. Ajarkan tauhid, ajarkan salat, ajarkan Al-Quran, ajarkan akhlak, ajarkan sunnah. Karena suatu hari nanti, kita akan meninggalkan mereka. Dan ketika kita sudah berada di dalam kubur, mungkin anak saleh itulah yang mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, ampuni ayahku. Ya Allah, rahmati ibuku." Subhanallah, betapa indahnya memiliki anak yang menjadi investasi akhirat. Amalan lain yang memiliki dalil. Ada pula beberapa perkara lain yang memberikan manfaat kepada mayit berdasarkan dalil. Pertama, melunasi utangnya. Utang adalah perkara serius. Rasulullah SAW sangat memperhatikan utang orang yang meninggal. Maka jika orang tua kita meninggal dan masih memiliki utang yang wajib dibayar, membantu menyelesaikannya merupakan bentuk kebaikan yang sangat besar. Kedua,
Haji untuk mayit dalam kondisi yang dibenarkan syariat, Nabi SAW memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan haji untuk orang yang telah meninggal dan memiliki kewajiban haji. Ketiga, puasa yang menjadi tanggungan mayit dalam keadaan yang dijelaskan oleh sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis Bukhari dan Muslim. Namun masalah puasa ini memiliki rincian fikih sehingga tidak boleh diterapkan secara serampangan pada semua jenis puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nari." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Amalan lainnya yang dapat menjadi amal pahala jariah. 1. Membangun atau mewakafkan sumur. 2. Membangun masjid. 3. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ini sangat luar biasa di zaman digital. Dahulu seseorang harus berdakwah di masjid agar ilmunya didengar puluhan orang. Sekarang satu video dapat ditonton ribuan, bahkan jutaan manusia. Jika isi konten tersebut benar, bermanfaat, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka ia dapat menjadi sarana penyebaran ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku, walaupun hanya satu ayat. Hadis Bukhari. Karena itu, jangan remehkan satu video dakwah, satu video tentang tauhid, satu video tentang salat, satu video tentang taubat, satu video tentang berbakti kepada orang tua, satu video yang mengingatkan manusia tentang kematian, satu video yang membuat seseorang meninggalkan maksiat dan kembali kepada Allah. Kita mungkin tidak pernah tahu siapa yang berubah karena konten tersebut, tetapi Allah mengetahuinya. Namun ada syarat yang sangat penting, kontennya harus benar. Jangan mengejar viral dengan menyebarkan hadits palsu. Jangan membuat judul provokatif dengan informasi agama yang tidak jelas. Jangan mengarang-ngarang keutamaan ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, buat konten sebanyak mungkin, tetapi pastikan kontennya benar. 4. Menulis buku atau membuat materi pendidikan. 5. Mengajarkan Al-Quran. 6. Mendidik anak menjadi anak saleh. 7. Mewakafkan Al-Quran dan buku yang bermanfaat. 8. Membantu lahirnya generasi berilmu. 9. Wakaf produktif. 10. Membangun sumber air dan fasilitas kemanusiaan. 11. Menanam pohon yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, lalu tanaman itu dimakan, kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan seseorang menanam pohon, ia meninggal, pohon itu tetap tumbuh, buahnya dimakan manusia, burung memakannya, makhluk lain mendapatkan manfaat darinya. Selama manfaat tersebut berlangsung, ada nilai sedekah yang dijelaskan dalam hadits. Subhanallah, ternyata bahkan sebatang pohon pun dapat menjadi jalan kebaikan. 12. Membuat konten digital yang menjadi warisan ilmu. Ini sangat relevan dengan zaman kita. Bayangkan seorang Muslim membuat channel YouTube. Ia mengisinya dengan tauhid, tafsir, hadits sahih, akhlak, pendidikan, motivasi kepada kebaikan, nasihat tentang kematian, berbakti kepada orang tua, dan berbagai ilmu yang benar. Kemudian ia meninggal.
Video-video itu masih ada, orang masih menontonnya, orang masih mendapatkan manfaat. Orang mungkin bertaubat setelah menontonnya, orang mungkin mulai salat, orang mungkin belajar Al-Quran, orang mungkin meninggalkan maksiat. Jika kontennya benar dan dibuat ikhlas karena Allah, kita berharap manfaat ilmu tersebut menjadi bagian dari amal yang terus mengalir. Tetapi ingat, jangan membuat konten agama hanya demi viral. Jadikan viral sebagai sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah ridha Allah, keridaan Allah. Bagaimana dengan membaca Al-Quran untuk mayit? Ini pertanyaan yang sering muncul. Apakah membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada mayit merupakan sunnah? Jawabannya harus ilmiah dan hati-hati. Tidak terdapat hadits sahih yang secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah menjadikan membaca Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada mayit sebagai amalan khusus yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Karena itu, jangan mengatakan ini pasti sunnah Nabi, sedangkan dalil khususnya tidak ada. Dalam perkara ibadah, prinsipnya adalah al-aslu fil ibadati tauqif. Ibadah pada asalnya harus berdasarkan dalil. Adapun masalah sampainya pahala bacaan Al-Quran merupakan masalah yang diperselisihkan ulama. Maka seorang muslim hendaknya tidak mudah mencela saudaranya dalam perkara khilafiyah yang memiliki landasan pembahasan ulama. Tetapi apabila kita ingin memilih amalan yang paling jelas dan kuat berdasarkan dalil, maka perbanyaklah doa untuk mayit dan sedekah atas namanya. Itulah yang memiliki dalil yang sangat jelas. Jangan menunggu mati untuk beramal. Saudaraku, ada satu kesalahan besar manusia. Kita sering berpikir, nanti saja. Nanti saya sedekah, nanti saya belajar agama, nanti saya mengajarkan anak, nanti saya memperbaiki salat, nanti saya bertaubat, nanti, dan nanti. Padahal kita tidak tahu apakah masih ada nanti untuk kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku, agar aku dapat beramal saleh. Quran Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Tetapi kesempatan itu telah berakhir, maka beramallah sebelum kita menjadi orang yang hanya bisa berharap kepada doa orang lain. Renungan untuk kita semua. Bayangkan, hari ini kita masih hidup, kita masih bisa bersujud, masih bisa menangis karena takut kepada Allah, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa bersedekah, masih bisa meminta maaf, masih bisa berbakti kepada orang tua. Tetapi suatu saat kita akan dibawa keluar dari rumah, diletakkan di atas keranda, diangkat oleh orang-orang, dibawa menuju pemakaman. Kemudian kita dimasukkan ke dalam tanah, mereka meninggalkan kita, mereka pulang dan kita tinggal sendirian. Saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Maka Rasulullah SAW telah memberikan kita jalan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan, dan selama hidup perbanyak amal saleh yang sesuai sunnah. Di akhir risalah ini, mari kita berdoa, Ya Allah, jika di antara penonton video ini ada yang ayahnya telah meninggal, ampunilah ayahnya. Jika ibunya telah meninggal, rahmatilah ibunya. Jika suami atau istrinya telah meninggal, ampunilah mereka. Jika saudara, guru, sahabat dan orang-orang yang mereka cintai telah kembali kepadamu, ampunilah mereka semuanya. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Terangi kuburan mereka dengan cahayamu.
lapangkan kuburan mereka, ampuni dosa-dosa mereka, terima amal-amal mereka, dan kumpulkan mereka bersama orang-orang saleh. Allahumma ighfir li mautana wa mautal muslimina. Allahumma arhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah meninggal di antara kami dan seluruh kaum muslimin. Dan untuk kita yang masih hidup, ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim dan berada di atas sunnah. Jadikan hidup kami penuh amal saleh. Jadikan ilmu kami bermanfaat. Jadikan harta kami sebagai jalan menuju surga. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh. Dan ketika tiba waktunya kami kembali kepadamu, jadikanlah kematian kami sebagai awal dari kehidupan yang lebih baik di sisimu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jangan tunggu kehilangan seseorang untuk mulai mendoakannya, dan jangan tunggu kematian datang untuk mulai beramal. Karena hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih memiliki kesempatan, maka beramallah sebelum kesempatan itu benar-benar berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.